dalam keadaan dibabul haid. Baik, kita sampai halaman dulu. Kemudian yang kedua yaitu jenis darah yang kedua yang keluar dari seorang wanita adalah al-istihabatu, darah istihabah, wa ahkamuha, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Seorang wanita keluar darinya 3 darah. Yang pertama adalah darah haid, dan telah kita pelajari tentang darah haid ini dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Kemudian yang kedua adalah darah istihabah yang akan kita pelajari pada malam ini. Kemudian yang ketiga adalah darah nifas yang nanti insya Allah akan kita pelajari. Baik, kita masuk darah yang kedua, al-istihabah. Pengertiannya adalah sailanu dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazifi min irkin yusammal adilu. Baik. Darah istihabah itu pengertiannya adalah darah yang keluar atau keluarnya darah fi ghairi waqti, di waktu selain darah haid. Nah, keluarnya darah yang keluar di selain waktu kebiasaan keluarnya darah haid. Nah, jadi waktunya berbeda. Kalau darah haid keluarnya misalnya 5 hari, maka kalau darah istihabah ini keluar lebih dari itu. Nah, biasanya seorang wanita misalnya dalam keadaan normal keluar darah bulan 5 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian tiba-tiba pada bulan ini dia mengeluarkan darah sampai 10 hari. Bahkan ada yang sampai 15 hari. Bahkan ada yang sebulan penuh seperti itu. Jadi darah ini keluar selain waktu kebiasaan. Kebiasaannya berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 5 hari. Tetapi tiba-tiba keluar darah tanggal lebih dari 5 hari sampai sebulan penuh. Nah, seperti itu pengertian darah istihabah. Dan darah istihabah ini ala sabilin najis, keluar ala sabilin najis, yaitu keluar cirinya juga ala sabilin najis, maksudnya adalah keluarnya membanjir banyak. Nah, secara kuantitas atau jumlahnya itu lebih banyak daripada darah haid. Keluar memancar, mengalir, membanjir seperti itu. Ini juga ciri bahwa itu darah istihabah. Ciri yang pertama, waktunya itu di luar darah haid. Ciri yang kedua, secara jumlah sangat banyak dan membanjir, keluar dengan deras seperti itu, deras dan membanjir. Nah, kemudian yang ketiga, min irq. Asal darah ini adalah dari urat. Nah, sedangkan darah haid itu berasal dari dinding rahim. Sedangkan kalau darah istihabah berasal dari urat. Urat. Kenapa ini keluar darah? Disebabkan karena ada penyakit. Nah, ini sebab yang pertama. Atau karena ada benturan. Benturan misalnya jatuh atau dipukul dengan keras sehingga sampai ke dalam luka dalam, sehingga urat di dalam tubuh itu pecah misalnya, atau luka menyebabkan keluarnya darah. Nah, atau ada penyakit-penyakit tertentu misalnya. Baik, nah ini pengertian darah istihabah. Dari sini bisa kita membedakan antara darah istihabah dengan darah haid. Nah, 3 faktor atau 3 hal tadi. Yang pertama dari waktu, dari sisi jumlah, dan juga dari asal tempat keluarnya darah tersebut. Nah, dan ini irkin ini dinamakan yusammal adil. Suatu urat dinamakan adil. Nah, wal mustahabatu amruha muskilun. Setelah menjelaskan bahwa seorang wanita yang mengeluarkan darah istihabah ini
keadaannya itu muskil. Muskil itu membingungkan. Nah, membingungkan. Kenapa? Istibah damil haid bidamil istihadah. Karena kadang-kadang seorang wanita tidak bisa membedakan istibah. Istibah itu ya artinya kemiripan, mutasyabihat, mirip atau hampir sama, tidak bisa membedakan mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah. Nah, padahal hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Kalau darah haid tidak boleh sholat, sedangkan darah istihadah wajib sholat. Maka sangat membingungkan bagi wanita yang tidak mempelajari tentang permasalahan ini. Bingung. Nah, misalnya 20 dia keluar darah terus. Dari 20 hari ini mana yang darah haid dan mana yang darah istihadah, tidak bisa membedakan. Nah, seperti itu. Fa idza kana dam yanzil minha bistimrarin aw ghaliba al-waqti. Nah, darah yang keluar tadi bistimrar dengan terus-menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Aw ghaliba al-waqti, atau kebanyakan dari waktu. Nah, sebulan itu ada 30 atau 29 hari, maka keluar darah terus 20 hari. Mayoritas waktu dari sebulan. Nah, faman ladzi ta'tabiruhu minhu haidan wa man ladzi ta'tabiruhu istihadah. Nah, darah mana yang dia anggap sebagai darah haid dan darah yang mana yang dia anggap sebagai darah haid, darah istihadah. La tatruk min ajli as-sauma was-salat. Yang kalau darah istihadah tadi tetap wajib puasa, tetap wajib salat, dan yang lain-lain boleh berhubungan suami istri atau yang lain seperti yang telah kita jelaskan. Sedangkan kalau darah haid haram, tidak boleh untuk salat dan puasa. Nah, maka penting sekali untuk bisa membedakannya. Fa innal mustahadah ya'tabiru laha ahkam at-tahirat. Karena wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu yuktabar, dia dianggap sebagai wanita-wanita yang mempunyai hukum, sebagai wanita yang suci, seperti wanita yang suci, bukan wanita yang sedang haid. Nah, baik. Wa bina ala dzalik, maka didasari dari masalah tersebut, artinya didasari dari kebingungan atau banyaknya ketidaktahuan tersebut, fa inna mustahabata laha salah satu halat, maka perlu dijelaskan bagaimana cara membedakan mana yang darah mustahabah dan mana yang darah haid. Maka fa inna mustahabah, sesungguhnya wanita yang mengeluarkan darah istihabah itu punya 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Nah, ini cara membedakannya dengan 3 cara ini. Disesuaikan dengan keadaan wanita itu masing-masing. Nah, sang wanita harus bisa melihat mana yang cocok pada dirinya. Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Nah, wanita yang pertama atau golongan wanita yang pertama adalah antakuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha istihadah, yaitu seorang wanita yang mempunyai adat, kebiasaan rutin. Adat itu kebiasaan yang berulang-ulang, yang rutin. Ma'rufatun, yang sudah dia ketahui, sudah dia hafal. Qabla, sebelum dia tertimpa darah istihadah. Nah, misalnya seorang wanita terkena darah istihadah pada bulan Januari misalnya. Januari 2013 misalnya. Maka sebelum Januari ini, wanita tadi mempunyai kebiasaan yang rutin, yang jelas. Nah, dari siapa? Dari sisi jumlah hari dan dari sisi panjangnya waktu keluarnya darah haid, biasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 5, selama 5 hari seperti itu terus seperti itu, rutin. Tiba-tiba pada bulan Januari ini lebih dari tanggal 5 sampai tanggal 10 sampai tanggal 20 seperti itu. Nah, berarti apa? Sebelum terkena darah istihadah, wanita tadi punya kebiasaan yang teratur. Nah,
Baik, bi angkanat qabla al-istihadhah tahidu 5 ayyam atau 8 ayyam masalan. Keteraturan itu misalnya sebelum kena penyakit darah istihadhah ini biasanya dia mengeluarkan darah haid 5 hari. 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5. 8 ayyam atau 8 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8 atau tanggal 8 sampai tanggal 16. Nah, terserah, yang penting kebiasaan masing-masing wanita sendiri-sendiri. Fi awal syahrin aw wasatihi, baik di awal bulan ataupun di tengah bulan ataupun di akhir bulan. Fa'arif adadaha wa waqtaha, maka dia telah tahu, telah menghafal jumlah harinya, 5 hari, 6 hari, 8 hari, wa waqtaha, dan waktunya. 8 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 8 seperti itu. Sudah dia hafal. Maka kalau wanita seperti itu, bagaimana caranya? Fahadihi, maka wanita seperti itu tajlisu qadra adatiha. Dia duduk, artinya dia menganggap yang dia anggap darah haid itu adalah sebesar atau sebanyak kebiasaan rutinnya. Nah, kebiasaan rutin yang dia anggap itu darah haid adalah seperti yang lalu-lalu, seperti kebiasaan yang telah lalu. Nah, misalnya bulan Januari ini dari tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar darah terus. Maka yang dia anggap sebagai darah haid adalah kebiasaan sebelumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 tidak sholat puasa. Dia duduk. Yaitu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Mulai tanggal 6, walaupun masih keluar darah, tetapi dia anggap darah istihadhah. Dia mandi, sholat, puasa, dan yang lain-lain. Baik. Wa tada'u sholata wa siyam, maka dia meninggalkan sholat dan puasa selama kebiasaannya. Wa tu'tabar laha ahkamul haid, dia menganggap dirinya itu mengambil hukum wanita yang haid selama hari kebiasaannya. Fa idzan tahat adatuha, kalau sudah selesai kebiasaannya, iktasalat wa shallat, maka segera mandi dan sholat. Walaupun masih keluar darah, tapi darah itu dianggap darah istihadhah. Wa sabarasid dam al-baqi dama istihadhati, dan dia menganggap darah yang tersisa yang keluar lebih dari kebiasaan harinya, dia anggap sebagai darah istihadhah, darah penyakit yang tidak dia bukan, tidak dianggap sebagai darah haid. Baik, seperti itu caranya. Kalau wanita mempunyai adat keteraturan waktu dan jumlah, maka yang dia anggap sebagai darah haid adalah seperti kebiasaan sebelumnya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Habibah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Habibah. Beliau bersabda, "Umkuti qadra makanat tahdisuki haidatuki." Umkudus apa? Tetaplah, tinggalkanlah kamu tidak boleh sholat sebesar sebanyak sekadar makanat tahdisuki haidatuki, sekedar yang biasa darah haidmu itu menahanmu, yaitu kebiasaan sebelumnya. Sumbat tasiri, kemudian kalau sudah selesai waktu kebiasaan itu, segera mandilah. Wasolli, dan sholatlah. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik, jelas ya. Tadi apa yang dianggap adalah selama darah kebiasaan sebelumnya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bint Abi Hubaysh, kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Inna dzalika irkun." Pada waktu Fatimah bertanya tentang darah istihadhah bagaimana hukumnya, maka Rasulullah menjawab, "Inna dzalika irkun." Sungguhnya tadi adalah darah penyakit atau darah dari urat saja. Irq, yaitu irq itu adalah keringat yang berasal dari urat keluar, bukan darah haid. Walaysa bihaid, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, kalau datang waktu kebiasaan darah haidmu, jika datang waktu keteraturan haidmu sebelumnya, pada sholat, maka tinggalkanlah sebanyak kebiasaan harimu. Nah, muttafaqun alaih.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Baik. Nah, ini golongan wanita yang pertama adalah wanita yang sebelum keluar darah istihadah atau sebelum terkena darah ini, sebelumnya hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya dia telah mempunyai keteraturan, kebiasaan yang jelas. Maka kesimpulannya atau caranya yang dia anggap sebagai darah haid adalah sesuai dengan hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Selebihnya dia anggap sebagai darah istihadah. Nah, seperti itu. Baik, kemudian al-halatus tsaniyah, keadaan wanita yang kedua, golongan wanita yang kedua adalah wanita idza lam yakun laha 'adatun ma'rufatun. Seorang wanita atau golongan wanita yang tidak mempunyai adat keteraturan yang jelas. Nah, ada wanita-wanita yang setiap bulan itu berbeda-beda. Nah, tidak ada keteraturan. Ini biasanya disebabkan karena faktor kelelahan fisik atau faktor psikologis misalnya, banyak pikiran yang lain, sehingga menyebabkan ketidakteraturan di dalam keluarnya darah haid ini. Bulan ini Januari misalnya 5 hari, tanggal 1 tanggal 5, kemudian bulan Februari berubah dari tanggal 10 sampai tanggal 15 misalnya, dan yang lain-lain. Nah, berubah, berbeda-beda, tidak teratur. Baik. Nah, ini golongan wanita yang kedua adalah wanita yang tidak punya keteraturan. Lasa damaha mutamayyiza. Akan tetapi darah yang keluar itu mutamayyiza, punya atau bisa dipisahkan, bisa dipisahkan atau bisa dibedakan. Ba'duhu yahmilu sifatal haid. Nah, sebagian darah yang keluar tadi membawa sifat-sifat darah haid. Bi an yakuna aswad, darah haid itu cirinya adalah hitam, atau sakinan, sakin ya, itu kental, atau lahu raihah, atau punya bau raihah, yang apa? Bau yang tidak sedap, bau amis, seperti itu. Nah, baik. Apa maksudnya adalah wanita tadi tidak punya kebiasaan rutin, akan tapi wanita tadi bisa membedakan ciri-ciri atau bisa membedakan jenis darah yang keluar. Jadi tiap hari wanita tadi harus melihat darah yang keluar. Tanggal 1 misalnya darah yang keluar itu hitam, kotor, bau. Oh, ini berarti darah haid. Tanggal 2 masih hitam bau, darah haid. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, seperti itu terus. Tanggal 8 tiba-tiba darah yang keluar itu merah, segar, dan encer, seperti darah segar yang keluar dari urat. Maka tanggal 8 ini dianggap sebagai darah istihadah. Nah, karena tidak punya kebiasaan, maka kalau tidak punya kebiasaan, beralih kepada cara yang kedua, yaitu dengan tamayyiz, dengan cara membedakan, melihat ciri-cirinya setiap hari. Nah, dan wanita tadi bisa membedakan dan bisa melihat ciri-ciri masing-masing. Darah haid itu cirinya apa? Dari sisi warnanya merah, kotor, kehitam-hitaman. Jadi bukan darah segar. Kemudian dari sisi kekentalan, darah haid itu kental. Kemudian dari sisi baunya amis, seperti itu. Jadi darah haid harus bisa diketahui. Wa baqiyatuhu, dan sisa-sisa darah yang keluar la tahmilu sifatal haid, tidak membawa darah haid, yaitu dari sisi warna yang merah, dari sisi kekentalan encer, dan dari sisi bau. Bi an yakuna ahmar lailahu raihah wala sakinah, dengan darah yang merah, tidak punya bau yang amis, dan wala sakin, tidak kental, encer. Fa fi hadhil halah ta'tabiru dam alladhi yahmilu sifatal haid haidan. Maka wanita yang keadaannya seperti ini, keadaan yang kedua, yaitu tidak punya kebiasaan yang teratur sebelumnya, tetapi bisa membedakan ciri-ciri
darah yang keluar darinya, itu maka dia menganggap darah yang keluar dengan ciri darah haid itu dianggap darah haid. Wa tajlisu wa tada'u shalat wa siyam, maka dia tidak sholat dan tidak puasa sebanyak ciri-ciri darah haid itu keluar. Wa ta'tabiru ma adahu istihadatan, dan dia menganggap yang selain itu, selain bahwa ciri-ciri itu sebagai darah istihadah. Tastabil, maka segera mandi. Inda nihayatil ladzi yahmilu sifat al-haid, pada waktu berakhirnya darah yang membawa sifat haid, sampai tanggal 8 sampai tanggal 7 tadi masih hitam, sampai tanggal 8 sudah merah. Berarti mulai tanggal 8 ya anggap itu istihadah, segera mandi. Wa tusalli wa tasum, dan segera dia sholat dan segera dia puasa. Wa tuktabaru tahiran, dan dianggap dirinya sebagai wanita yang suci, boleh baca Quran, boleh berhubungan suami istri dan yang lain-lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubayb. Nah, dalil tentang permasalahan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana damul haid", kalau darah itu darah haid, itu cirinya fa innahu aswad, maka darah itu aswad itu hitam, kotor. Nah, tak kehitam-hitaman. Yu'rif, atau yu'raf, bisa diketahui dengan jelas. Fa'am sik anis sholat, maka kalau darah itu tadi hitam, fa'am sik, kamu tahanlah dirimu dari sholat, tidak boleh sholat. Fa'idah kanal ahmar, fa'idah kanal akhar, akan tapi kalau darah itu lain, yaitu tidak hitam, fatawaddu'i, maka segera kamu wudu. Nah, mulai mandi dulu, wasalli, dan sholat. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, baik. Wa fihi, nah, dan dihasankan oleh Al-Albani ya. Nah, baik. Wa fihi anna mustahabata ta'tabiru sifatan dam wa tumayyizu biha bainal haid wa ghairiha. Maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan atau menerangkan kepada kita bahwa wanita yang sedang istihadah itu ta'tabiru sifatan dam, menganggap ciri-ciri darah dengan cara untuk membedakannya dengan cara melihat ciri-cirinya. Nah, ini berlaku bagi siapa? Yaitu berlaku bagi wanita yang tidak punya kebiasaan rutin sebelumnya. Nah, tetapi kalau wanita itu punya kebiasaan ini, tidak boleh menggunakan cara yang kedua ini, tetapi cara yang pertama. Jadi urut cara yang pertama dulu. Kalau tidak bisa cara pertama, baru cara kedua. Nah, kemudian halatus salisa, keadaan yang ketiga, golongan atau jenis wanita yang ketiga, di dalam yakul laha adatun ta'rifuha wa la sifatun tumizu biha al-haidha min ghairihi, yaitu adalah wanita-wanita yang tidak punya kebiasaan keteraturan sebelumnya dan juga tidak bisa membedakan atau darah yang keluar itu tidak bisa terpisahkan ciri-cirinya, mana yang haid, yang hitam, mana yang kotor, mana tidak bisa membedakan, sama terus merah terus, seperti tidak punya kebiasaan, dan juga darah yang keluar itu tidak terbedakan. Nah, maka seperti itu bagaimana? Maka caranya, fa'innaha, sesungguhnya wanita tersebut tajlisu, dia duduk, ya, menahan diri, tidak sholat, tidak puasa, menganggap dirinya sebagai wanita yang haid selama ghaliba al-haid. Kebanyakan wanita itu haid. Kebanyakan mayoritas wanita di dunia itu berapa waktu haidnya? Yaitu 6 ayyamin atau 7 ayyam. Dia mengambil 6 hari atau 7 hari min kulli syahrin, di setiap bulan. Nah, jadi intinya kalau kita tidak punya adat dan tidak bisa memisahkan, maka intinya dia mengambil 6 hari atau 7 hari dianggap sebagai darah haid. Sama saja, dia ambil di awal, boleh dia ambil di tengah, boleh diambil di akhir, terserah. Nah, misalnya wanita dari tanggal 1 sampai tanggal 25 keluar darah terus dan tidak punya keteraturan dan tidak bisa terpisahkan, maka
dari 25 hari ini dia mengambil 7 hari. Lebih amalnya 7 hari. Dia mengambil 7 hari. Dia anggap dari darah haid. Bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, dia anggap sebagai darah haid, maka tanggal 8 dia sholat, dia mandi dan sholat. Nah, selesai. Boleh dia ambil di tengah, dari tanggal 7 sampai tanggal 14 misalnya. Boleh, terserah dia. Pokoknya yang paling 7. Kalau keadaannya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Beliau menjelaskan Ibnu Fauzan, "Li'anna hadhihi 'adatu ghalibin nisa." Karena ini adalah adat kebanyakan wanita. Nah, jadi kalau tidak punya kejelasan mengambil hukum kebanyakan wanita. Nah, itu ada dalilnya di dalam Islam. Ada beberapa hal yang di dalam hukum Islam diambil kebiasaan adat seperti itu. Nah, seperti dalam permasalahan mahar misalnya. Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian berselisih dalam permasalahan maharnya berapa juta atau berapa rupiah maharnya, seperti tidak tahu, wanitanya tidak ngomong, laki-lakinya juga tidak ngomong, tidak punya permintaan yang jelas misalnya, kemudian terjadi perselisihan berapa yang harus diberikan, maka berapa yang diberikan yaitu sesuai dengan kebanyakan wanita di sekitarnya. Nah, wanita di sekitarnya di desa itu, di kota itu berapa mahar biasaannya. Nah, seperti itu. Di Jawa itu berapa, misalnya perangkat alat sholat atau 3 juta, 1 juta misalnya, ya dikasih seperti itu. Nah, dalam permasalahan perbedaan jumlah mahar yang harus diberikan, kalau tidak ada keterangan jelas bagi wanita dan laki-laki juga tidak jelas, maka ambil kebiasaan kebanyakan wanita. Seperti itu pula di dalam permasalahan darah haid. Nah, maka dia mengambil kebanyakan hukum seorang wanita itu haid selama 6 atau 7 hari. Baik, maka dia ambil yang 7 tadi sesuai dengan kebanyakan wanita, karena dia tidak punya keteraturan dan juga tidak bisa memisahkan. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Hamnah binti Jahsin, pada seorang wanita bernama Hamnah bin Jahsin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hiya raqbatun minasyaitan." Sesungguhnya itu merupakan suatu raqbah, artinya suatu godaan atau suatu perbuatan dari syaitan untuk dia membingungkan wanita, mengeluarkan darah terus menerus sehingga bingung kapan sholat. Hayyihi sittata ayyam, maka kamu ada sebagai wanita yang haid, anggaplah dirimu sebagai wanita yang haid selama sittata ayyam, 6 hari, atau sadaqat ayyam atau 7 hari. Tsumma tadhiri, kemudian kamu mandilah setelah 7 hari tadi. Fa idzan tanqati, kalau sudah tadi sudah selesai mandi bersih, fasalli arba'atan wa isrina aw salatan wa isrin. Baik, fasalli arba'atan wa isrin aw salatan wa isrin. Salatlah berapa? 24 atau 23. Nah, kalau sebulan itu 30 hari, maka dia ambil yang 7 tidak sholat, berarti sisanya berapa? 23 ya. Nah, sholat seperti itu. Kalau dia 6 berarti 24 seperti itu. Tinggal berapa jumlah bulannya. Nah, artinya dia 7 tidak sholat, selebihnya 24 ke 23 untuk sholat. Wasaumi wasalli. Nah, puasa dan sholat. Fa inna dzalika yujzi'uki, karena hal tersebut dengan mengambil 7 hari sebagai haid itu sudah yujzi, artinya dianggap berpahala dan sah. Wa karika fa'ali kama tahidu an-nisa, dan seperti itu lakukanlah seperti yang dilakukan kebanyakan wanita. Nah, kebanyakan wanita itu 7 hari, maka lakukanlah seperti itu kalau kamu bingung. Rawahu al-khamsah wa sahahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh al-khamsah dan diriwayatkan oleh Tirmidzi.
Imam Ahmad atau Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Nasa'i. Nah, saya dengan cara yang baik. Wal hasilu mimma sabaqa, maka kesimpulannya dari yang telah lewat itu, kesimpulannya wanita kalau bingung itu maka dia harus melihat keadaan dirinya. Apakah dia sebelumnya itu punya kebiasaan, maka dia anggap kebiasaannya yang dibagi darah haid. Kalau tidak punya kebiasaan dan bisa membedakan darah yang keluar itu bisa terbedakan, maka beralih ke cara yang kedua dengan cara membedakannya. Kalau tidak ada kebiasaan dan tidak bisa terbedakan darahnya, maka cara yang siap dengan mengambil 7 hari sebagai darah haid, selesai. Nah, tidak ada jenis wanita yang lain dari kecuali 3 ini, insyaallah. Kesimpulannya, anal mu'tadata turaddu ila adatiha. Bagi wanita-wanita yang punya adat kebiasaan, maka mengembalikan kepada adat kebiasaannya. Wa mayyizatu turaddu ila al-amal bitamyiz. Sedangkan wanita-wanita yang bisa membedakan dan tidak punya adat, maka kembalikan kepada cara membedakannya. Wal fasidatu lahuma, dan wanita yang tidak punya keduanya, tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan, maka tahayyadha sittata aw sab'an, dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid selama 6 atau 7. Wa fi hadza jam'un baina sunnani ats-tsalatsa al-waridati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahadati. Maka dengan cara 3 cara ini merupakan jam'un, penggabungan di antara sunnah-sunnah yang datang dari Nabi tentang penyelesaian bagi wanita yang istihadah. Nah, dengan 3 cara ini. Karena sunnah Nabi itu tentang wanita yang istihadah ada banyak, maka harus digabungkan. Padahal semuanya sahih, tidak bisa diambil satu saja, ditinggalkan yang lain, tidak. Tetapi dengan memakai tahapan 3 cara ini, dengan 3 cara ini maka menggabungkan semua hadis dari Nabi yang sahih. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya, wal alamatu lati qila biha sittun, dan tanda bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu diutarakan atau disampaikan pendapat para ulama itu ada 6 totalnya, ada 6. Immal adah, nah cara yang pertama dengan adat. Fa innal adata aqwa al-alamat, karena adat keteraturan kebiasaan sebelumnya itu adalah alat cara yang paling kuat. Li'annaha al-asla, karena ini ada hukum asal, maqamu al-haid duna ghairihi, hukum keluarnya tempat darah haid. Wa imma tamyiz, yang kedua adalah dengan cara tamyiz. Li'anna dam al-aswad as-sakina al-mantina ala an yakuna haidan min al-ahmar, dengan membedakan karena darah yang hitam, yang kental, yang punya bau amis itu lebih tepat sebagai darah yang haid daripada yang merah dan tidak kental dan tidak berbau amis. Nah, cara yang kedua, wa imma i'tibar walidi adat nisa, yang ketiga dengan menganggap kebanyakan kebiasaan wanita di anal asla ilhaqu al-fardi bil aham al-azla. Karena kalau bingung itu adalah pada asalnya ilhaq, menggabungkan, menempatkan atau menyamakan hukum seseorang kepada kebanyakan wanita. Kebanyakan. Kalau satu orang itu bingung, caranya ikut orang banyak. Kalau bingung seperti itu, kebanyakan kebiasaan wanita. Baik, fahadhi al-alamatu salatu tadullu 'alaiha as-sunnah wal i'tibar. Maka 3 cara ini ditunjukkan adanya dari sunnah wal i'tibar, dan juga dari kebiasaan, dari penelitian, pengalaman seperti itu. Tsumma dzakarna, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa dan di 21 halaman 630. Baik, tsumma dzakara baqiyata al-alamat allati qila biha. Nah, kemudian menyebutkan ciri-ciri yang lain, tetapi yang benar 3 ciri ini saja. Sedangkan ciri yang ketiga sisanya tidak benar atau lemah. Baik, wa qala fi nihayati kalamihi, kemudian beliau berkata di akhir perkataannya, wa aswabu al-aqwal i'tibaru al-alati allati ja'at biha sunnah wa ilgha'u ma siwa dzalik. Yang benar adalah menganggap alamat-alamat yang diterangkan di dalam sunnah dan ilgha, hapus dan tidak menganggap
selain itu 3. Ada 6, yang benar 3, yang 3 lagi salah, lemah seperti itu. Indah, selesai ucapan beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan ma yalzamu al-mustahabatu fi halil hukmi bi taharatiha. Apa yang wajib dilakukan oleh wanita yang istihadah dalam keadaan sudah selesai suci. Nah, wanita yang istihadah itu hukumnya bagaimana? Yang pertama, yajibu 'alaiha an tastasila inda nihai haidatiha al-mu'tabarati hatta ma sabaqa bayanuhu. Yang pertama, wajib bagi wanita tadi untuk segera mandi di akhir masa haidnya yang telah dianggap dengan 3 cara di atas. Sudah selesai, baik dengan kebiasaan ataupun cara memisahkan ataupun selama 7 hari. Kalau sudah selesai itu, maka segera mandi. Setelah mandi, maka yang kedua adalah taghsilu farjaha. Dia mencuci kemaluannya dicuci. Mandi seluruh badannya. Setelah mandi, kemaluannya dicuci yang masih mengeluarkan darah haid, darah istihadah ya. Masih keluar darah, maka darahnya dicuci, dibersihkan. Li'izalati ma'alaihi minal kharij inda kulli shalat. Untuk menghilangkan apa-apa yang keluar dari jalan pada waktu setiap sholat. Inda kulli shalat ya. Setiap akan sholat, maka kemaluannya harus dicuci. Mandinya 1 kali, pada waktu selesai haid, mandi, selesai. Kemudian kalau mencuci ini setiap kali sholat. Subuh misalnya, mau sholat, masih ada darah yang keluar, dicuci bersih. Baru setelah itu wudu. Dicuci dulu ya. Wudu juga seperti itu. Dicuci. Nah, setelah bersih, taj'alu fil makhraj qutnan wa nahwihi yamna'u kharij. Setelah bersih dan sisa-sisa di luar tidak ada, maka taj'al, dia menempatkan fil makhraj, di tempat yang keluar dari qutnan, kapas atau kain atau yang lain, yamna, yang menghalangi darah itu keluar lagi. Kalau sekarang yang pembalut ya. Jadi dicuci kemudian pakai pembalut. Tasuddu alaihi ma yumsikuhu al-sukut, yang tasuddu ada diikat dengan kuat sehingga tidak terjatuh kain tadi, tidak terjatuh. Tsumma tatawadda, kemudian setelah itu baru berwudu. Jadi mandi itu sekali saja ya, mandinya sekali setelah selesai. Kemudian kalau mencuci kemaluan ini setiap kali sholat dan memakai pembalut tadi. Kemudian setelah itu baru wudu. Inda dukhuli waktu sholat. Nah, di qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil mustahadah, bagi wanita yang istihadah, tada'us salat ayyama aqra'iha, kamu meninggalkan salat pada hari-hari yang kamu melihatnya, mengetahuinya, tsumma taghtasil wa tatawadda inda kulli salat. Kemudian kamu mandi dan itu setiap kali salat. Nah, setiap kali salat taghtasil ini taghtasil, yaitu kamu mencuci. Sedangkan mandinya 1 kali saja. Jadi bukan mandi setiap kali sholat ya. Yang setiap kali sholat itu mencuci kemaluannya. Sedangkan mandi itu sekali pada waktu selesai. Mandinya sekali. Ini yang wajib sekali. Rawahu Abu Dawud wa Majah wa Tirmidzi. Nah, wa qala haditsun hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an'atu laki al-kursufa fa'innahu yudhibud dam. An'at itu tempelkanlah kursuf itu kutan, yaitu kapas. Dengan kapas itu bisa meresap atau menghilangkan darah masih keluar. Baik, maka dengan dicuci, dibersihkan, setelah itu pakai pembalut. Wa yumkinu isti'malu al-hafaid al-tibbiyah al-mawjudatil an, dan sekarang bisa diganti dengan pembalut wanita yang ada saat ini. Baik, seperti itu hukum yang berkaitan dengan darah istihadah. Nah, setelah kita selesaikan. Baik.
selesai permasalahan darah yang kedua. Sebelum kita masuk ke pembahasan darah ketiga, keadilan. Mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang jelas. Silakan, mohon ya. Tadi kan misalnya pertama tadi kan sudah bahasanya sudah sebutnya sudah tepat seperti itu, sudah rutin. Yang kedua karena perbedaan warna atau kentalan atau ketiga karena itu tidak ada perbedaannya dan itu terus menerus, maka keumuman masa sedunia itu. Nah, namanya tadi yang kedua dan yang ketiga itu setelah saya sudah dibunyikan aku masuk pada apakah saya dibunyi? Kalau apa? Kalau kan yang kedua tadi dengan ciri-ciri bahwasanya kekenalan, warna dan bau. ya. Nah, itu kalau setelah keluar dari seperti itu tapi masnya itu masih kuat dari istilah itu masih bisa dihubungi. Masih bisa? Dihubungi. Nah, boleh. Kalau darah yang keluar dari istihadah boleh. Nah, sorry. Pada asalnya apa? Kalau wanita yang mengeluarkan darah istihadah, pendapat yang rajih adalah boleh berhubungan suami istri. Nah, ada sebagian ulama yang melarangnya, akan tapi yang benar adalah tidak. Artinya boleh, hukumnya halal dan boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Karena apa? Karena hukum asal, yang pertama hukum asal bahwa suami istri itu boleh untuk berhubungan kecuali ada dalil-dalil yang melarang, dan dalil yang ada adalah cuma darah haid saja. Nah, yas'alunaka 'anil mahid, dalam ayat setelahnya fala taqrabuhunna, engkau mendekati wanita tidak boleh berhubungan pas darah haid saja. Yas'alunaka 'anil mahid, khusus darah haid. Sedangkan darah nifas tidak ada dalil. Tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah ataupun dari perbuatan sahabat yang melarang seorang untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari dari hadis Nabi SAW bahwa ada seorang wanita yang keluar darah istihadah disebutkan selama 7 tahun. Ada dalam Umdatul Ahkam atau dalam Taysirul Alam disebutkan bahwa ada seorang wanita pada zaman ini mengeluarkan darah istihadah terus menerus selama 7 tahun. Dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada suaminya untuk istilahnya tidak boleh berhubungan sama istri pada 7 tahun. Nah, seperti ini. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa pendapat yang rajih kuat diperbolehkan untuk tadi hubungan suami istri. Kalau darahnya itu darah istihadah. Intinya darah istihadah itu seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu hukumnya sama dengan wanita yang suci, wanita yang tahir. Nah, kalau di sholat, puasa, boleh berhubungan suami istri, boleh baca Al-Quran, boleh megang Al-Quran, dan yang lain-lain. Baik, sudah ada atau belum? Sudah. Nah, baik, kalau sudah ada, apa saya? Yes. Kalau misalnya seorang perempuan punya kebiasaan haidnya dan bulan 7 hari tiap bulan seperti itu, terus pada suatu hari, pada suatu bulan dia mendapati sampai 7 hari belum selesai, terus menundanya untuk sampai hari ke-8 ternyata masih berwarna. Dia baru menyadarinya kalau itu istirahat di hari ke-9. Apakah di hari ke-8 itu dia tidak melakukan sholat dan itu dianggap berdosa karena tidak sholat atau tidak? Nah, tidak dianggap berdosa karena dia dalam keadaan apa? Tidak tahu. Karena dia tahu itu masih darah istihadah ya, masih darah haid. Nah, padahal pada bulan itu dia mengeluarkan istihadah. Karena pada bulan pertama keluarnya darah istihadah, seorang wanita tidak tahu bahwa yang keluar itu adalah istihadah, maka dia meninggalkan sholat dan dia mengira sebagai darah haid. Nah, maka seperti itu tidak berdosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, ya jangan kau mengambil dosa pada kami kalau kami lupa atau salah. Jangan wanita tadi lupa, yaitu apa? Jahil, tidak tahu apa dalam keadaan tidak sengaja. Nah, baik. Nah,
Nah, hingga Ramadan kita cukup di sini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.